Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan menjelaskan tentang nilai dasar akuntabilitas. Akuntabilitas atau akuntabel adalah salah satu core values ASN. Dalam akuntabel ini memiliki nilai dasar antara lain. Di dalam akuntabel itu ada 10 nilai dasar. Yang pertama, kita lihat kepemimpinan. Nilai dasar yang pertama yaitu kepemimpinan. Dalam sebuah institusi atau organisasi sangat dibutuhkan kepemimpinan. Karena dengan adanya nilai kepemimpinan ini, maka melahirkan adanya contoh, adanya teladan, adanya panutan dalam melaksanakan tugas. Pemimpin institusi atau organisasi sangat berperan penting untuk menciptakan kondisi yang berakuntabel, sehingga setiap bawahan memiliki contoh dan memiliki teladan dalam melaksanakan tugas. Begitupun setiap individu dibutuhkan memiliki nilai kepemimpinan ini. Baik, nilai yang kedua, transparan atau transparansi. Transparansi di sini yang dimaksud adalah keterbukaan kepada publik, keterbukaan pemimpin terhadap bawahan. Kenapa ini dibutuhkan? Dengan nilai transparansi ini, maka institusi akan memiliki peluang yang lebih besar, yang lebih luas dalam membangun komunikasi dengan institusi lain atau instansi lain, ataupun akan memiliki komunikasi yang lebih luas dalam menyebarluaskan informasi-informasi yang dimiliki institusi itu. Kemudian dengan transparansi juga akan memberikan perlindungan kepada kita, kepada institusi kita, untuk menghindari hal-hal yang mungkin melenceng dari peraturan perundang-undangan. Transparansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan misalnya, ataupun pertanggungjawaban, ataupun program-program tertentu dari pemerintah, sehingga menghindarkan dari praktek-praktek yang mungkin akan merugikan negara ataupun melenceng dari kebijakan atau peraturan, sehingga bisa memberikan perlindungan kepada kita dari perilaku kekayaan. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu profesional. Profesional di sini berarti bekerja sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan wewenang yang kita miliki. Seorang bawahan akan bertindak atau menjalankan tugas sebagaimana dia adalah bawahan. Kemudian pimpinan dalam hal ini pemimpin atau pimpinan dalam sebuah organisasi atau institusi
akan menempatkan diri sebagai pemimpin, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama kita sebagai ASN, pelaksana kebijakan publik, tidak akan melebihi wewenang kita sebagaimana yang diberikan kepada kita, dan kita akan menjalankan tugas berdasarkan keahlian yang kita miliki. Kemudian nilai yang keempat, yaitu integritas. Integritas personal atau individu, integritas institusi sangat dibutuhkan. Ketika institusi kita ataupun organisasi kita ataupun kita secara individu berintegritas dalam hal ini menjalankan peraturan, kemudian melaksanakan peraturan, kemudian taat hukum, maka kepercayaan publik akan lahir terhadap kepercayaan kepada institusi kita. Begitu demikian dengan bawahan terhadap atasannya. Atasan ataupun pimpinan yang berintegritas akan mendapatkan kepercayaan dari bawahan, dan terutama lagi dari publik. Baik. Kemudian nilai yang selanjutnya, yaitu tanggung jawab. Setiap individu ataupun secara organisasi, institusi, nilai ini harus ditanamkan, yaitu tanggung jawab. Kita sesuai dengan kompetensi kita. Kenapa mesti ada nilai tanggung jawab? Karena kita adalah pelayan publik dalam hal ini ASN, maka setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil, kalau kita menanamkan nilai tanggung jawab ini, maka akan memberikan dampak yang sesuai harapan dari publik sendiri, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi kita perlu ada tanggung jawab dari setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Baik, nilai yang selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan di sini baik keadilan terhadap bawahan maupun dari individu itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Keadilan ini merupakan landasan utama dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Seperti itu, nilai keadilan ini perlu dijaga, perlu dipromosikan oleh pimpinan, sehingga dalam menjalankan tugas bisa menghindarkan dari kinerja yang kurang maksimal. Dan sebaliknya, dengan keadilan ini akan memberikan dampak yang bagus, dampak yang sesuai harapan, karena akan melahirkan kinerja terbaik. Baik, yang selanjutnya, nilai yang selanjutnya yaitu kepercayaan. Kita sudah masuk pada nilai dasar integritas yang ketujuh, yaitu kepercayaan. Dalam kepercayaan ini akan lahir kalau sudah kita menjalankan keadilan, maka keadilan akan melahirkan kepercayaan, baik itu dari publik terhadap institusi kita, bawahan terhadap atasan. Maka jika nilai kepercayaan ini sudah tertanam, disitulah akan melahirkan organisasi ataupun institusi
institusi yang akuntabel. Selanjutnya, nilai yang ke-8 yaitu keseimbangan. Perlu adanya nilai ini karena demi kinerja baik, demi kinerja yang optimal. Apa yang harus diseimbangkan yaitu menyeimbangkan antara harapan dan kapasitas yang dimiliki, kemudian menyeimbangkan kapasitas sumber daya dan skill, sehingga output yang diinginkan yaitu output yang optimal dapat dicapai. Sampailah kita pada nilai dasar yang ke-9 yaitu kejelasan. Bawahan perlu mengetahui dengan jelas apa wewenangnya, dan dia perlu mengetahui dengan jelas apa peran dan tanggung jawabnya. Kemudian perlu mengetahui dengan jelas apa misi institusi yang dia tempati. Itu pun demikian dengan publik ataupun penerima layanan yang dia terima, perlu adanya kejelasan sehingga akan memberikan dampak yang bagus, dampak yang bermanfaat ataupun sesuai dengan harapan. Jadi kejelasan ini perlu, bagaimana wewenang yang dimiliki bawahan itu, dan bagaimana wewenang dari atasan, dan bagaimana tujuan, sehingga setiap individu dalam institusi atau organisasi akan bertindak, akan berbuat dan melaksanakan tugas sesuai wewenang dan peran dan tanggung jawab yang dia miliki. Kawan-kawan, kita sampailah pada nilai yang terakhir yaitu konsistensi. Setelah kita menjalankan nilai 9 sebelumnya, maka perlu kita menjalankan juga, sangat dibutuhkan juga konsistensi. Ada kontinuitas, yaitu komitmen dalam menjalankan kebijakan. Nah, dibutuhkan komitmen kita untuk menjalankan kebijakan, menjalankan peraturan, dan menjalankan SOP, sehingga apa? Tentu output terakhir yang akan lahir adalah stabilitas organisasi atau stabilitas institusi kita akan terjamin, maupun pelayanan yang kita berikan dapat terjamin karena kita melaksanakan tugas dan fungsi kita memang sesuai dengan kebijakan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, accountability ini perlu kita mulai dari individu kita, kemudian perlu kita mulai dari setiap hal-hal kecil, sehingga akan melahirkan sebuah negeri, sebuah bangsa yang berakuntabel ataupun institusi yang akuntabel. Maka harapan pendiri bangsa kita akan tercapai. Demikian tadi penjelasan mengenai nilai dasar akuntabel. Semoga ada manfaatnya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.